Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan di sini sudah ada senior-senior kita, Gus Kausar dan Gus Salam tentunya. Beliau akan menyampaikan kegelisahan atau apa yang menjadi menarik kaum milenial di dalam dunia medsos. Gus Kausar, kita lebih dahulu, kira-kira apa yang harus dilakukan sama teman-teman milenial, terutama para influencer di media sosial? Gimana sih caranya biar dakwah lebih aktif, gitu, lebih bisa mengena di kalangan anak-anak muda? Jadi yang paling prinsip, kami bertiga soal ke sini dalam rangka ya silaturahim. Apapun kami semua lahir di sini, kami semua berawal dari sini, ini rumah besar kami. Pondok pesantren yang besar menurut orang tua kami adalah NU ini, dan pesantren-pesantren yang ada di daerah itu semua adalah NU kecil, NU kecil. Jadi kami sangat berharap di zaman yang sangat cepat semacam ini, semacam saat ini, kami sangat berharap teman-teman muda bisa lebih aktif di media sosial untuk saling mengajak ke arah yang lebih baik untuk membangun bangsa dari kamarnya masing-masing, dari gadgetnya masing-masing. Halo. Gus Salam mungkin mau nambahin untuk teman-teman alumni pondok pesantren, kira-kira harus apa yang dilakukan? Ya. Jadi kita berharap bahwa konten keagamaan di media sosial ini banyak diisi oleh alumni pesantren yang memang secara keilmuan kualitasnya sudah tidak diragukan, punya sanad yang jelas, dan itu merupakan trademark dari Nahdlatul Ulama. Dan selanjutnya adalah harapan kita, tantangan dakwah keagamaan di perkotaan ini kan semakin berat dengan perkembangan media sosial. Maka kita berharap alumni pesantren yang ada di Jabodetabek ini untuk bisa proaktif, baik dakwah di media sosial maupun ikut membesarkan Nahdlatul Ulama, ikut berkhidmah di Nahdlatul Ulama di tempat masing-masing, baik itu di struktural maupun di majelis-majelis taklim dan lembaga-lembaga pendidikan. Karena keterlibatan para alumni ini sangat dibutuhkan. Yang terakhir, Terkhusus untuk teman-teman alumni Ploso ya. Nah, kalau kami kan dari Ploso, di wilayah Jabodetabek, kami sangat berharap mereka semua sangat aktif di ke-NU-an daerah masing-masing untuk mengisi pos-pos yang seharusnya memang mereka berada di sana. Mungkin Gus Wahim ada nambahi. Ya, saya senada dengan dahulunya Gus Kausar. Alumni khususnya alumni Jabodetabek itu kan kita tahu semua bahwa amaliyah mereka itu kan amaliyah NU. Tapi untuk masuk ke struktural NU atau organisasi NU itu masih belum punya jalan. Hendaknya itu masuk bersama-sama, kita dukung bersama-sama bagaimana biar membesarkan NU yang merupakan induk daripada pondok pesantren. Itu saja. Terkait masalah media sosial, benar apa tadi yang didakwakan oleh Gus Salam. Jangan sampai media sosial itu kemudian dipenuhi oleh beberapa orang yang nggak jelas. Kenapa saya katakan nggak jelas? Karena kita semua ini adalah santri daripada Mbah Hasyim. Mbah Hasyim jelas dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasannya la tahmilil ilma aman la yu'rafu bitolab. Jangan sekali-kali kamu semua ngaji dari orang yang kamu nggak pernah tahu dari mana dia belajar. Nah, harapan kami media sosial itu ya dipenuhi oleh, kayak tadi daunnya Gus Salam, dipenuhi oleh teman-teman yang jelas sanatnya dari mana, dulu ngajinya di mana, dulu kalau bahasa Jawanya nyecep ilmunya di mana. Lah, teman-teman yang aktif di media sosial berkewajiban untuk ikut mensiarkan itu semua.
untuk mendukung itu semua. Kalau menurut kami seperti itu. Oke, betul ya. Gus Salam, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan untuk para influencer atau pemegang akun-akun media sosial di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Jadi kami berharap influencer itu bisa proaktif dan mengembangkan diri sekaligus membackup terhadap kader-kader NU yang bermunculan di media sosial yang kontennya memang sangat-sangat baik dan sesuai dengan harokah dan fikrahnya Nahdlatul Ulama. Sehingga membariskan ini pada zaman sekarang ini tidak hanya membariskan dalam pengajian, dalam kekompakan di mengamankan kebijakan, tapi juga membariskan di media sosial. Ini penting supaya pesan-pesan yang beliau sampaikan ini benar-benar bisa diterima oleh publik atau masyarakat luas. Dan mungkin perlu disinggung, jadi tadi kami sempat berdiskusi dengan Pak Sekjen juga dengan beberapa pengurus PBNU ya. Pertama terkait dengan harapan kami kalau bisa PBNU menyelenggarakan kaderisasi, apakah itu MKN atau yang lain, untuk segmen alumni-alumni pesantren salaf khususnya di Jabodetabek. Contoh kayak alumni Sarang, alumni Ploso, alumni Lirboyo, ini kan sangat banyak. Dan beliau-beliau itu kan mungkin ada yang informasinya masih belum utuh mereka terima tentang arah perjuangan Nahdlatul Ulama. Dan saya kira NU di Jabodetabek ini sangat membutuhkan keterlibatan para konco-konco alumni. Yang kedua, tentu isu yang sekarang lagi banyak bertebaran di media sosial terkait dengan Muslim Uighur. Jadi sempat kita ingin menggali informasi langsung dari sumbernya, karena tadi ada Dr. Syahrizal ya yang habis ke Cina dan beliau menjelaskan bahwa isu Uighur ini adalah isu global yang tidak hanya masalah agama, tapi di sana ada ekonomi, ada perang dagang antara Amerika dan Cina, kemudian ada juga isu radikalisme yang harus ditangani oleh pemerintah Cina. Jadi kita ingin menggali informasi yang proporsional dan tentu pada akhirnya nanti kita akan menyampaikan itu juga kepada teman-teman dan umat Nahdien yang ada di bawah, bahwa sesungguhnya yang terjadi di Uighur seperti ini dan ada langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan NU untuk membela dan memperjuangkan dakwah keagamaan Islam di Cina atau di Xinjiang. Saya kira itu yang tadi jadi materi kita. Mungkin Gus Kausar. Yang terakhir yang pengen saya aturkan di sini bahwa konco-konco yang ada di sini jangan punya anggapan kita silaturahim di sini. Kita pulang ke rumah. Ini rumah kita semuanya juga. Jadi jangan dibahasakan dengan silaturahim atau apa. Bukan. Kalau silaturahim itu orang luar. Namu. Ya, itu saja. Tapi itu silaturahim cara Jawa ya. Itu silaturahim cara Jawa. Kalau Sunda enggak lah. Iya. Ini pulang kampung ini. Pesan terakhir mungkin Gus Kausar untuk para muhibbinnya Gus Kausar. Ada. Itu enggak jelas itu. Yang paling penting saya hanya pengen, karena ini wilayahnya di Jabodetabek, tapi mungkin ini akan dibaca, akan dilihat semuanya. Ya, nama kita ini Nahdlatul Ulama, panjenengan sebagai santri ya panjenengan jelas bagian daripada ulama. Bangkitlah, namanya Nahdlatul ya bangkitlah. Jangan yang tergerak, ya ojo gak ngawai, jangan acuh tak acuh dengan situasi. Harus ada gairah perjuangan itu harus ada lah. Ya semampunya. Semuanya harus terlibat di sini. Saya pikir itulah. Terima kasih. Waalaikumsalam.